Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, jumpa lagi di channel YouTube Nia Hermanto. Masya Allah, Alhamdulillah, video ini adalah video pertama bulan puasa di tahun 2026. Semoga puasa kita selalu lancar, diberi kesehatan dan tidak ada halangan. Dan semoga ibadah kita makin berkah dan barokah. Amin. Oke, video kali ini adalah video masak pertama aku untuk buka puasa nanti dan juga untuk takjil di bulan puasa hari pertama. Di menu yang pertama ini aku punya tetelan, ini adalah tetelan yang biasanya untuk pembuatan rawonan ya teman-teman. Tapi karena di sini aku nggak ada bahan untuk rawon, jadi mau aku bikin krengsengan aja. Untuk rebus dagingnya di sini aku menggunakan metode 5, 30 dan 7 menit terakhir. Dan biasanya saat nunggu 30 menit ini lobang tutupnya itu suka aku tutup pakai tisu gitu ya teman-teman. Jadi disumpelin tisu. Nah, kalau udah kayak gini kita bakal rebus lagi selama 7 menit. Oke, gimana kabarnya teman-teman hari ini? Bagaimana puasanya? Semoga lancar, semoga sehat selalu dan enjas info di tempat aku dari sahur tadi malam sampai sekarang cuacanya hujan dan mendung gelap. Gimana nih di tempat teman-teman semua? Oke, ini untuk bahan krengsengannya aku udah siapin, ada bawang merah, bawang putih, kemiri, cabai merah keriting dan juga kita pakai cabai galak. Cuma cabai galaknya di sini aku nggak ikut halusin karena nanti bakal kita masuk tabur utuhan gitu aja. Oke, untuk semua bahan udah dicoper kayak gini, boleh dicoper maupun diulek biasa aja. Lanjut setelah ini bakal kita tumis. Biasanya tuh kalau hari pertama kayak gini biasanya aku suka buka puasa di rumah ibuku, tapi berhubung di sini cuacanya lagi nggak bagus, sering banget hujan dan hujannya tuh hujan deras, angin petir gitu. Jadi kali ini kita skip aja. Oke ya, untuk bumbu kalau udah ditumis sampai benar-benar matang, masukin daging atau tetelan yang udah kita rebus tadi, kasih air kaldu bekas rebusan tetelannya. Masukin juga cabai utuhan dan tinggal kita kasih seasoning aja. Untuk seasoningnya seperti biasa, aku pakai garam, penyedap rasa, kaldu bubuk, gula merah dan juga kecap manis. Nah, kebetulan emang gula merahnya ini adalah gula juroh dari air siwalan, jadi emang dia encer kayak gitu ya teman-teman. Kalau udah seperti ini tinggal kita masak aja sampai dia matang dan kuahnya agak menyusut seperti ini. Wah, ini menu pertama kita udah mateng. Ada krengsengan tetelan sapi. Ini tuh jualan aku yang laris banget di tahun kemarin. Setiap aku jualan banyak banget yang selalu repeat order. Jadi buat teman-teman kalau masih bingung nih punya daging atau punya tetelan mau dimasak apa ya? Kalau bosen dimasak semur atau dimasak gitu-gitu aja, cobain resep krengsengan aku kali ini. Insya Allah rasanya enak dan bisa bikin nambah nasi. Step terakhir jangan lupa dikasih tabur bawang merah goreng. Untuk menu pendamping yang pastinya harus ada sayur, kebetulan di rumah ada stok daun selada. Jadi daun selada ini mau aku tumis pakai bawang putih aja. Nah, siapa nih yang daun selada biasanya cuma buat lalapan aja atau dibikin salad? Sekali-kali cobain ditumis pakai bawang putih. Aku pun dulu nggak tahu ya kalau selada itu enak ditumis pakai bawang putih. Tapi sejak aku kerja di Taiwan, menu ini adalah menu andalan masak satset tapi rasanya enak. Jadi daun seladanya wajib banget dicuci bersih terlebih dahulu. Kalau aku biasanya aku potekin satu persatu gitu terus dicuci, lanjut dipotong dan dicuci bersih lagi. Untuk bumbunya kita hanya menggunakan bawang putih aja. Kebetulan nih aku pakai bawang putih cutting ukurannya lumayan besar, jadi hanya menggunakan 2 buah bawang putih yang kita cincang kasar seperti ini. Kalau udah sekarang bakal kita tumis aja, usahakan pakai minyaknya sedikit aja jangan terlalu banyak. Lanjut kita tumis bawang putihnya. Nah, menggunakan api sedang cenderung kecil aja ya teman-teman. Kita tumis bawang putihnya sampai matang layu tapi tidak gosong. Setelah itu masukin daun seladanya dan untuk bumbunya kita hanya menggunakan garam dan juga sedikit lada bubuk. Udah hanya seperti ini aja. Suami aku yang nggak pernah makan kayak gini sama sekalipun pas aku masakin kayak gini ternyata dia lebih suka ini ketimbang kangkung teman-teman.
Oke, kalau misalnya dirasa dia itu terlalu kering, boleh kasih tambah air sedikit. Tapi kalau dirasa udah keluar air dari seladanya sendiri, teman-teman tidak usah dikasih tambah air. Ini masaknya cepat banget, nggak sampai 5 menit dia udah layu, udah matang seperti ini. Dan alhamdulillah ini dia menu buka puasa pertama aku dan suami. Kita menunya simpel kayak gini aja tapi tetap enak. Oke lanjut, masakan udah selesai, sekarang aku mau bikin untuk takjil bulan puasa. Yang mana nanti insya Allah bakal aku taruh di masjid atau di musola dekat rumah. Kebetulan aku masih punya stok kentang banyak, jadi sekarang mau aku bikin lumpur kentang aja. Aku udah siapin ada 300 gram kentang yang udah dicuci bersih dan dipotong lalu dikukus seperti ini. Jadi total bersih itu semuanya 300 gram setelah dikupas. Tambahin juga ada 150 gram gula pasir. Ini bakal kita aduk rata pakai whisk kayak gini aja. Usahakan kalau masukin gula pasirnya itu kondisi kentangnya masih hangat-hangat kuku. Jadi nanti untuk gulanya cepat larut. Lanjut aku masukin telur ayam. Di sini aku menggunakan 5 butir kuning telur dan 2 butir putih telur. Jadi kita pakai utuhnya itu 2 dan kita ambil kuning telurnya aja 3. Jadi totalnya seperti yang aku sebutkan tadi. Kenapa perbandingannya lebih banyak kuning telur dibanding putih telur? Nanti untuk tekstur dan warnanya jauh lebih cantik. Yang mana rasanya juga lebih enak. Kalau udah tinggal diaduk rata seperti ini dan biar makin wangi dan juga amisnya tidak terlalu kecium, kita kasih vanili dan juga garam. Lanjut masukin juga 160 gram terigu protein rendah dan juga 500 ml santan kental. Ini aku pakai 2 bungkus santan instan kara kemasan 65 dan dikasih air sampai 500 ml. Nah, kalau udah seperti ini kita masukin 1 sendok makan margarin yang udah kita lelehkan seperti ini. Nah, ini tinggal kita aduk rata aja. Kalau dirasa kira-kira warnanya itu kurang cerah atau kurang kuning, teman-teman bisa dikasih tambah pewarna makanan kuning muda atau kuning telur. Nah, untuk resep kue lumpur kentang kali ini bukan termasuk resep ekonomis. Ini aku bikin yang rasanya bener-bener enak dan premium, teman-teman. Jadi kalau kalian kepengen bikin lumpur kentang yang premium bisa pakai resep aku kali ini. Tapi kalau semisal teman-teman kepengen dibuatin dengan resep ekonomis untuk jualan, boleh tulis di kolom komentar nanti aku buatin. Untuk penambah atau toppingnya di sini aku menggunakan kismis. Tips dari aku, kalau kismisnya itu terlalu kering, kalian bisa rendam sebentar menggunakan air hangat. Oke, untuk cetakan kue lumpurnya di sini aku bakal kasih 2 versi. Yang ini biasanya ukurannya lebih kecil dan harga jualnya lebih murah. Nah, kita bakal cetak setengah matang dulu, setelah itu kita kasih tata untuk kismisnya. Untuk kismis sendiri bebas menggunakan 3 kayak aku boleh atau pakai satu hanya di tengah juga boleh. Nah, untuk masak lumpur kentang kita menggunakan apinya yang kecil banget ya teman-teman. Kalau terlalu kebesaran nanti khawatirnya kulit bagian bawahnya itu dia mudah banget gosong. Dan saat diangkat seperti ini dia tuh teksturnya belum terlalu padat ya. Jadi kalau kepengen yang benar-benar sempurna, tunggu lumpur kentang ini padat dan nanti dia hasilnya jauh lebih enak. Opsi yang kedua kalian bisa menggunakan cetakan loyang yang seperti ini yang biasa untuk martabak. Untuk ukurannya dia jauh lebih besar, lebar, dan otomatis pasti hasilnya jadi tebal. Teman-teman tinggal disesuaikan aja mau dijual di harga murah atau harga lumayan. Nah, tinggal disesuaikan dengan teflon yang kalian gunakan. Karena kali ini bukan untuk jualan, aku bakal kasih untuk takjil di masjid. Jadi aku mau bikin sesuai selera aku aja. Kalau menggunakan teflon seperti ini juga sama aja, menggunakan api sedang cenderung kecil, kalau bisa ya kecil sekali. Dan jangan lupa di bawah teflon ini kalian kasih tatakan kompor supaya panasnya itu merata. Nah, bisa dilihat sendiri kan saat kita angkat seperti ini untuk perbandingan ukuran ini udah jelas banget terlihat. Ini aku udah selesai semua dan sekarang tinggal kita kemas aja. Biasanya kalau menggunakan loyang yang kecil itu untuk harga ekonomis aku jual di harga 1.500-an aja. Tapi kalau dengan resep yang lumayan premium seperti ini, aku biasa jual di harga 2 ribuan untuk ukuran cetakan yang kecil ini.
Nah, karena ini untuk takjil di masjid, aku mau kemas seperti ini aja. Jadi nanti tinggal kita antar gitu, teman-teman. Tapi kalau semisal teman-teman mau jualan dibungkus satu persatu, kalian bisa bungkus menggunakan cup yang ukuran kecil dan dikasih alas kertas cup seperti ini. Nah, kurang lebih kayak gini ya, teman-teman, dan usahakan kalau mau bungkus-bungkus kue ini kalian pakai sarung tangan karena dia kan mengandung santan. Takutnya nanti cepat basi ya kalau kena tangan telanjang. Oke, usahakan juga kalau semisal kepengen awetnya lebih lama untuk santannya bisa direbus terlebih dahulu. Dan gak kerasa videonya udah mau selesai aja. Terima kasih banyak buat teman-teman semua ya. Aku akhiri dulu videoku kali ini dan kita sambung di video yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.